siklus pengembangan sistem itu yang pertama adalah planning atau perencanaan ya. Kemudian analisis terhadap permasalahan. Kemudian desain atau perancangan, gimana kita mendesain pengembangan sistemnya. Kemudian mengimplementasikan. Nah, ini 4 tahapan secara umum ya. Pertama, karena adanya terjadi permasalahan pada sistem yang lama, kemudian karena ingin pertumbuhan organisasi yang ingin semakin berkembang, yang mampu bersaing pada pasar, kemudian karena adanya instruksi ya. Nah, kalau kita sudah ngembangkan nih ya, udah ngembangin sebuah sistem yang baru, tentunya harus ada hal-hal yang ditingkatkan, yang kita harapkan. Apa aja itu? Misalnya ada beberapa indikator ya untuk mengukur keberhasilan dari sistem yang kita kembangkan tadi, atau sistem yang sudah baru itu. Apa yang mau kita dapatkan atau yang ingin kita tingkatkan? Ada peningkatan dong tentunya. Dari indikatornya apa aja? Performance ya, atau kinerjanya. Kemudian dari informasinya. Kemudian dari segi ekonominya, kemudian dari segi kontrol atau pengawasannya misalnya, kemudian ada efisiensinya, kemudian ada dari segi layanannya ya tentunya. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Apa saja sih? Yang pertama itu misalnya dari kinerjanya. Jadi sistem yang baru itu tentunya hasilnya itu ya harus lebih efektif, tingkat pekerjaannya itu lebih cepat hasilnya ya, lebih efektif lah misalnya. Yang kedua dari informasi, tentu ya informasi itu harus lebih berkualitas ya. Outputnya itu ya harus lebih berkualitas dari sistem yang lama tadi. Nah, dari segi ekonomi tentu ya lebih ekonomis, terjadinya peningkatan keuntungan atau manfaat yang terjadi, kemudian sehingga akan berakibat penurunan biaya produksi. Misalnya kalau sekarang ini paperless ya misalnya, sudah tidak menggunakan kertas lagi misalnya, semuanya sudah digital. Nah, itu kan dari segi ekonominya kan udah lebih efisien masalah biaya gitu pada penggunaan kertas misalnya. Kemudian apalagi misalnya dari pengendalian atau kontrol. Di dalam sistem yang baru tentu kita berharap ya hasilnya itu ada pengendalian yang lebih optimal sehingga mampu mendeteksi masalah ya, atau memperbaiki kesalahan kalau terjadinya kecurangan yang akan terjadi. Nah, ini kan kalau sistem baru ya harus begitu. Harus ada kendalinya. Jangan sampai kecurangan-kecurangan di sistem yang lama itu terjadi lagi gitu ya. Ya harus dipastikan bahwasannya ada pengendaliannya di sistem yang baru. Sehingga kecurangan itu tidak terjadi kembali. Kemudian sistem yang baru juga kita harapkan ada hasil dari sistem itu ya tingkat efisiensinya lebih tinggi ya, lebih baik dari sistem yang lama. Ya gimana caranya kita efisiensinya gimana? Bagaimana sumber daya itu bisa digunakan ya dengan optimum ya, sehingga tidak terjadi pemborosan. Ini kan efisiensi. Sumber daya kan banyak ya. Material sumber daya, informasi sumber daya. Nah, itu bisa kita minimumkan gitu ya. Di
sistem yang baru tentu ini harus efisien, tentu harus efisien. Nah, yang ini yang lebih penting lagi adalah pelayanan, ya. Di sistem yang baru, tentu saja pelayanan itu harus lebih ditingkatkan. Harus ada layanan sistem itu lebih cepat. Misalnya kayak tadi nih, pengiriman barang yang datang ke pelanggan itu lama. Kenapa bisa terjadi begitu? Mungkin belum ada misalnya kita kerjasama pada pihak penyedia jasa pengiriman barang, ya nggak include ke situ misalnya. Atau laporan itu sering salah. Jadi layanan terhadap pembuatan laporan itu sering menunggu gitu ya. Nah, dengan sistem yang baru tentunya itu akan lebih optimum layanan yang diberikan. Nah, itu ya tadi peningkatan yang diharapkan ketika sistem itu sudah dikembangkan, ya, atau peningkatan yang terjadi pada sistem yang baru. Nah, ini ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, kita harus tahu nih apa saja indikator-indikator yang harus kita capai dalam pengembangan sebuah sistem. Nah, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, ada prinsip yang harus kita ketahui juga. Bahwasanya sistem yang kita kembangkan itu adalah untuk manajemen. Ya. Ketika kita sudah kembangkan sistem, maka yang akan menggunakan informasi dalam sistem itu ya manajemen itu. Sehingga kita harus benar-benar informasi yang kita sajikan tadi kan berkualitas tuh. Karena informasi itu dibutuhkan, diperlukan oleh pihak manajemen dari organisasi. Yang kedua, bahwasanya prinsip pengembangan sistem yang dikembangkan itu merupakan investasi, ya, bagi perusahaan. Tentu investasinya adalah investasi yang besar, ya. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, tentu kita harus mempertimbangkan dulu dana modal yang besar, ya. Apalagi dengan menggunakan teknologi yang terupdate, yang terkini misalnya. Nah, ini juga harus tahu gitu ya, prinsip pengembangan itu perlu biaya gitu. Perlu dana untuk mengembangkan sebuah sistem. Enggak sedikit dananya. Tapi kan investasi itu jangkanya panjang. Ya. Jangka panjang, investasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang memang mahir, ya, mahir di bidang model pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini adalah orang-orang yang benar-benar sesuai, ya, sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan solusi-solusi terbaik untuk pengembangan sistem yang lama tadi. Ya, jadi kita tidak bisa menyerahkan pengembangan sistem itu kepada bukan yang expert di bidangnya. Nah, kita harus tahu siapa yang akan mengembangkan sistem. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah ketika kita mengembangkan sistem itu adalah merupakan tahapan kerja, ya. Dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, terlebih dahulu ada schedule, ya, atau jadwal pengerjaan. Sehingga tugas itu atau pengembangan sistem itu sudah sesuai gitu dengan waktu-waktu yang sudah kita tentukan, dan juga menentukan atau membuat anggaran, ya, dananya tadi
Itu harus sesuai dengan waktu, kapan, dengan anggaran berapa. Nah, itu bisa relate ya, sesuai dengan direncanakan. Sehingga pengembangan itu selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian pengembangan sistem itu harus urut ya. Urut gitu. Karena dia merupakan sebuah proyek. Tidak bisa serta-merta harus dibatalkan karena tidak layak misalnya. Tidak bisa seperti itu. Atau ada keraguan dalam proyek pengerjaannya. Nah, jadi harus step-stepnya harus diselesaikan dengan baik tentunya. Sehingga tidak membuang waktu, membuang anggaran, dana yang sudah ditentukan tadi. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh prinsip-prinsip dari pengembangan sistem. Nah, sekarang kita harus tahu juga gimana sih siklus pengembangan dari sistem atau System Development Life Cycle ya, atau siklus pengembangan sistem. Itu secara umum ya, ini secara umum. Kita belum bahas metodenya, tekniknya, kita belum. Nah, secara umum ya, siklus pengembangan sistem itu yang pertama adalah planning atau perencanaan ya. Kemudian analisis terhadap permasalahan. Kemudian desain atau perancangan, gimana kita mendesain pengembangan sistemnya. Kemudian mengimplementasikan. Nah, ini 4 tahapan secara umum ya di siklus pengembangan sebuah sistem. Nah, yang seperti apa? Planning ya. Planning itu merupakan perencanaan ya, sistem yang akan kita buat, di mana kita menentukan tujuan, kemudian sistemnya mau dibuat seperti apa, pengumpulan datanya gimana ya. Kemudian kita juga menentukan bagian-bagian yang terkait sebagai dalam pembuatan sistem yang baru. Nah, kemudian di tahap analis ya, tahap analisis ini apa sih? Ya, kita seorang analis sistem juga harus tahu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang harus butuhkan misalnya. Kita membuat keputusan apabila sistem akan terjadi permasalahan misalnya, atau sudah tidak berfungsi secara baik, atau hasilnya outputnya tadi sudah nggak sesuai saat ini misalnya. Nah, itu bisa dijadikan dasar kenapa sistem itu kita kembangkan. Kemudian kita juga sebagai seorang analis sistem harus tahu ruang lingkup ya pekerjaan yang akan ditangani oleh bagian-bagian. Karena itu akan berhubungan dengan sistem yang akan kita bangun. Kemudian kita juga harus memahami sistem yang sedang berjalan saat ini seperti apa ya tadi ya. Ada masalah enggak, atau seperti apa. Kemudian kita identifikasi masalah-masalah dan mencari solusinya nanti seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kemudian kita langsung mengidentifikasi ya, mendeteksi sistem saat ini. Kemudian nanti kita akan menguraikan ya manfaatnya apa misalnya dari sistem yang akan kita kembangkan. Apabila itu layak untuk kita kembangkan, maka kita ajukan untuk pengembangan sebuah sistem yang baru. Nah, bila sudah sesuai, misalnya kita akan membuat perancangan atau desain ya. Mendesain sistem yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita analisis sebelumnya. Nah, kita memberikan beberapa alternatif yang terbaik tentunya ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam tahap perancangan ini apa saja? Kita membuat output design dan input design ya. Tujuannya apa kalau output design? Ya tentu untuk merancang bentuk-bentuk laporan sistem dan dokumennya apa saja. Misalnya ya, form-formnya apa, dokumen luarannya apa saja. Outputnya itu apa? Report-report apa sih yang dibutuhkan manajemen misalnya. Kemudian kita mendesain inputnya. Untuk apa sebenarnya? Untuk merancang bentuk-bentuk inputan dan dokumen yang dibutuhkan ke sistem. Ya, bentuknya apa? Ya form untuk menginputkan misalnya data apa, data barang misalnya ya. Nah, kemudian kita sudah desain tadi
Jangan lupa juga kita mendesain database-nya ya. Kemudian juga mendesain user interface-nya. Seperti apa? Untuk mendesain tampilan-tampilan dengan menggunakan prinsip-prinsip pada user interface. Nah, ini akan membuat sebuah rancangan desain user interface-nya. Selanjutnya, apabila sistem itu sudah desainnya sudah disetujui, kita implementasikan, yaitu kegiatan menspesifikasi rancangan logikal ke dalam sebuah sistem, yaitu kita langsung kembangkan sistemnya untuk sistem yang baru ya, dengan menerapkan ya kegiatan operational codingnya atau menggunakan bahasa pemrograman yang terkait misalnya. Ya, bisa saja dipilih bahasa pemrograman apa yang dikuasai misalnya. Kemudian setelah programnya sudah selesai atau sistemnya sudah selesai, diimplementasikan, kemudian dievaluasi atau testing ya. Dengan cara seperti apa misalnya ya, mengevaluasi apakah sistem-sistemnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada sistem yang lama tadi. Oke, sebelum saya akhiri, bisa saya simpulkan bahwasanya sistem ini yang lama apabila memang tidak layak lagi untuk dilanjutkan atau memang butuh lagi misalnya untuk pengembangan sebuah organisasi, sistem itu harus kita kembangkan. Ada 3 alasan tadi sistem itu dikembangkan. Yang pertama adanya permasalahan, kedua karena adanya keinginan untuk perkembangan organisasi, yang ketiga yaitu adanya instruksi. Baik, demikianlah perkuliahan yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.